Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Farnawati. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saat ini saya juga seorang mahasiswa di Universitas Terbuka jurusan Magister Pendidikan Dasar dengan nomor induk mahasiswa 501122646. Dan ini adalah salah satu tugas untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara untuk diskusi sesi ke-8. Dengan mempelajari sistem pendidikan negara lain, kita dapat membandingkan kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di Indonesia, yang pada akhirnya setiap guru dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jelaskan sesuai dengan pemahaman serta pengalaman teman-teman. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskanlah nama sekolah dan daerah Anda, diskusikanlah dengan sesama rekan Anda di kelas tuton ini. Nah, nama saya Leni Farnawati, saya tadi sudah menjelaskan di awal. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, banyak negara di ASEAN dan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia, memiliki beberapa kesamaan yang mendasar, yang dipengaruhi oleh standar global dan kebutuhan pembangunan regional. Yang pertama, di struktur jenjang. Nah, mayoritas negara mengadopsi struktur jenjang yang mirip. Nah, misalnya pendidikan anak usia dini atau PAUD atau prasekolah, pendidikan dasar atau SD atau primary school, kemudian ada pendidikan menengah atau SMP atau SMA. Nah, di luar disebut dengan secondary school atau jenjang pendidikan dasar umumnya berlangsung selama 6 tahun. Nah, kemudian pada bagian wajib belajar ada komitmen kuat terhadap wajib belajar atau compulsory education yang seringkali mencakup jenjang pendidikan dasar dan terkadang diperluas hingga ke jenjang menengah pertama atau SMP. Di Indonesia wajib belajar 12 tahun masih dalam target penuh. Nah, sementara banyak negara di Asia Pasifik telah menerapkannya. Kemudian fokus pada literasi dan numerasi. Kurikulum di pendidikan dasar di kawasan ini secara universal menekankan penguasaan literasi. Dalam hal ini membaca, menulis, dan berbicara, dan numerasi atau matematika dasar sebagai fondasi pembelajaran. Berikutnya sentralisasi dan desentralisasi. Terdapat perpaduan antara kebijakan pendidikan yang ditetapkan secara pusat. Misalnya, penetapan kurikulum inti nasional dengan otonomi atau desentralisasi dalam implementasi dan pengelolaan di tingkat daerah atau sekolah. Selanjutnya kita bahas pada pertanyaan kedua. Silakan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8, paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Nah, hal-hal penting dari hasil analisis saya pada artikel pengayaan sesi ke-8 dengan judul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, karya Nurkolis. Artikel ini memaparkan tantangan diskontinuitas budaya dan sosial akibat perkembangan globalisasi dan teknologi abad ke-21, serta mendesak adanya posisi mendasar pada sistem dan praktik pendidikan dasar dalam menghadapi era pasar bebas ASEAN atau yang kita sebut dengan MEA atau MEA ya. Nah, tantangan abad 21 dan perubahan masyarakat. Yang pertama itu mengenai diskontinuitas sosial dan budaya. Nah, prediksi abad ke-21 menunjukkan pada pergeseran kehidupan sosial yang sangat besar. Disebut cultural and social discontinuity. Perubahan ini diprediksi melampaui perubahan 1000 tahun lalu dari segi kecepatan, dampak, dan pentingnya. Kemudian berikutnya, dominasi teknologi informasi. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi, mendominasi seluruh tatanan kehidupan sosial. Pemilik informasi akan memiliki posisi tawar yang tinggi dan menguasai dunia. Teknologi ini melahirkan dunia tak terbatas dan dunia maya. Berikutnya, krisis kemanusiaan dan nilai. Adanya peringatan terhadap kemungkinan terjadinya krisis nilai-nilai kemanusiaan
Sistem nilai yang dahulunya disepakati ada baik, benar, sopan mengalami perubahan drastis. Kemudian adanya perubahan karakter siswa di sekolah dasar. Anak-anak kini sudah mendapatkan sebagian pendidikan dasar sebelum masuk sekolah formal berkat sistem informasi, contohnya melalui televisi, komputer, handphone di rumah ya. Kemudian mereka telah belajar baca tulis dan memiliki pengetahuan dasar tentang budaya, etika, dan agama sebelum masuk sekolah. Selanjutnya, sekolah tidak bisa lagi mengibuli anak karena kondisi anak usia sekolah dewasa ini sangat berbeda dan tidak lagi duduk manis seperti dulu. Nah, kemudian bagian kedua, implikasi pasar bebas ASEAN pada pendidikan. MEA atau pasar bebas ASEAN berlaku sejak tahun 2016. Nah, adalah kesepakatan untuk menghilangkan batas transaksi barang, jasa, dan tenaga kerja profesional bagi negara-negara ASEAN. Nah, peluang dan ancamannya. Peluang, lulusan Indonesia berpeluang lebih mudah bekerja di luar negeri. Nah, sedangkan ancamannya persaingan bebas tenaga kerja, barang, jasa, dan modal di pasar domestik dan luar negeri. Orang luar juga lebih mudah masuk ke Indonesia dan bebas membuka lembaga pendidikan di Indonesia. Kemudian persaingan bebas meningkatkan tuntutan masyarakat akan kualitas tinggi. Pendidikan yang tidak berkualitas akan ditinggalkan. Kualifikasi tenaga kerja pada abad 21, tenaga kerja dituntut memiliki kecerdasan pikir, emosi, spiritual, teknologi informasi, dan lingkungan. Bagian ketiga, kritik terhadap praktik pendidikan dasar saat ini. Nah, artikel ini menyoroti kelemahan dalam implementasi pendidikan dasar. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang kritis. Nah, di sini masih cenderung normatif atau menyajikan norma tanpa mengaitkan konteks sosial. Anak sering disalahkan atau dihukum karena mempertanyakan ajaran guru. Bagian keduanya, pembelajaran hafalan. Masih bersifat hafalan dan kurang mengembangkan daya mencari, menelusuri, dan menemukan. Keberhasilan siswa diukur dari sejauh mana menghafal fakta, bukan pemahaman mendalam. Kemudian bagian kurikulumnya, kurikulum minimalis. Kurikulum hanya menawarkan kompetensi atau informasi minimum dan pengajar terpaku pada kurikulum minimal sehingga kurang semangat memperkaya. Bagian terakhirnya, kondisi fisik atau manajemen. Nah, mayoritas sekolah memiliki sarana prasarana yang kurang memadai. Mayoritas sekolah masih mengembangkan sistem manajemen tradisional dengan filsafat biasanya. Nah, kemudian kita masuk bagian keempat, strategi reposisi pendidikan dasar untuk masa depan. Untuk menghadapi tantangan, pendidikan dasar perlu direposisi melalui yang pertama, misi dan visi pendidikan. Visi pendidikan dasar harus mereposisi untuk mengembangkan manusia seutuhnya, seperti potensi pikir, karsa, dan zikir secara simultan. Berikutnya, membekali anak untuk hidup dalam dunia global melalui pengembangan kognitif, sosio-emosional, seperti empati, solidaritas, dan perilaku. Nah, pendidikan perlu menyediakan layanan berbasis pasar dan pendidikan kendali kritis dalam hal agama, karakter, dan moral. Konstruksi kurikulum harus berbasis hasil pencanderaan terhadap lingkungan kekinian pada abad 21. Perlu adanya perbandingan hasil pendidikan negara kita dengan negara lain. Pembelajaran yang aktif dan kreatif. Meninggalkan pendekatan tradisional menuju pembelajaran kreatif yang mengutamakan siswa. Pembelajaran harus menjadi proses penemuan bermakna dan unifikasi berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran futuristik harus menekankan pemahaman dan kemampuan mengimajinasikan masa depan. Kemudian bagian pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, pemilihan pimpinan sekolah harus didasarkan pada kemampuan membawa lembaga menuju puncak keberhasilan, bukan hanya senioritas. Sistem manajemen perlu diubah dari birokrasi tradisional menjadi organisasi pos-birokrasi yang fleksibel, menghargai kreativitas, kolegalitas, dan desentralisasi keputusan lokal. Staf, dalam hal ini guru dan staf tata usaha, harus dipandang sebagai pemilik organisasi atau stakeholders, bukan hanya aset. Pemberdayaan manajemen memerlukan keterlibatan aktif masyarakat
orang tua dalam pengembangan sekolah, tidak hanya dalam urusan pendanaan. Kemudian untuk pertanyaan diskusi yang ketiga, diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube materi pengayaan sesi 8 dalam bentuk video dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Tayangan video pada pengayaan sesi ke-8 yang menyajikan kerangka kerja dan tujuan kolaboratif pendidikan di kawasan ASEAN secara fundamental beririsan dengan materi komparatif yang disajikan dalam modul 6 BMP. Modul 6 memberikan landasan analitis dan data empiris mengenai struktur, kebijakan, dan kurikulum pendidikan dasar di berbagai negara, termasuk di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Data komparatif ini menjadi relevan karena adanya desakan dari era pasar bebas ASEAN atau MEA yang menjadi fokus artikel pengayaan. Nah, kaitan utamanya adalah bahwa modul 6 membekali guru dengan wawasan sistematis mengenai standar dan praktik unggul negara tetangga dalam konteks video, sehingga mereka dapat mengidentifikasi kelemahan dasar dalam pendidikan Indonesia dalam kritik artikel dan merumuskan strategi reposisi yang mendesak. Nah, dengan demikian modul 6 tidak hanya menyediakan pemahaman akademik tentang komparasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat benchmarking yang esensial untuk menyiapkan lulusan Indonesia agar memiliki daya saing regional sesuai tuntutan yang diamanatkan oleh pasar bebas ASEAN dan tantangan global abad ke-21. Baiklah, itu tadi pembahasan dari saya untuk topik diskusi kita kali ini pada diskusi sesi ke-8. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.